Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi petugas tata laksana akan membagikan amplop. Ini adalah untuk sumbangan tahbisan gereja katedral yang akan dilaksanakan nanti pada akhir Maret. Kita hanya mengumpulkan di sini dan semua hasil amplopnya akan diserahkan kepada panitia kehabisan gereja katedral. Terima kasih atas perhatian dan sumbangannya.
Frater, suster, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kedua tahun liturgi A dengan tema Tekun membaca, merenungkan, dan melaksanakan Sabda Kristus dalam hidup sehari-hari. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakan sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantas menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Perayaan Ekaristi pada petang ini akan dilayani oleh kur dari lingkungan Benediktus, tata laksana dari ibu-ibu paroki. Marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pembukaan dari buku Mada Bakti nomor 370.
Intensi misa kita pada petang hari ini bersama istri dan anak-anak mendoakan arwah Bapak terkasih Wansen Parlaungan Samosir. Bersama istri dan anak-anak mendoakan Bapak terkasih Lambertus Sudirman Samosir. Bersama keluarga Anas mendoakan arwah Oma Anas Somjit. Dan semoga saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia beristirahat bersama dengan para kudus di surga karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Bersama alumni aktivis Paroki Hati Kudus Palembang mohon berkat dan penyertaan Tuhan Yesus agar acara pemberkatan Jalan Salib di Rumah Retret Giri Nugraha serta kegiatan retret dan reuni alumni aktivis Paroki Hati Kudus yang akan diselenggarakan tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, para suster frater, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam masa Prapaskah ini, sudah sepanjang minggu ini kita melakukan olah tobat bersama-sama, baik secara pribadi maupun secara bersama dalam keluarga dan lingkungan. Dan kita juga membanyakkan latihan rohani serta juga bergiat untuk membantu sesama. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang kedua dan Tuhan mengundang kita untuk menyaksikan kemuliaannya di Gunung Tabor dan menyadarkan kita pertama siapa Tuhan Yesus sebenarnya dan juga merupakan janji kepada kita agar kita senantiasa setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan dan menjadi orang-orang pilihannya. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan dengan meneliti batin kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah. Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita
bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan.
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, brother, suster, selamat sore. Memperhatikan sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, kalau kita mulai dari bacaan Injil, kalau kita pelan-pelan memperhatikannya, sungguh sangat luar biasa. Bagian yang pertama dari Injil ini mau menyampaikan pesan kepada kita tentang siapa Yesus dan pilihan jalan mana yang dipilihnya untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil, dan itulah yang menunjukkan juga kemuliaannya. Tadi Yesus sengaja mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ini adalah murid-murid kuncinya yang selalu dibawa dan ada di dekatnya pada saat dia menyembuhkan orang sakit, pada saat dia memberi makan 5.000 orang, pada saat dia bertemu dengan wanita di pinggir perigi, dan selanjutnya. Dan semua itu disaksikan oleh mereka. Dan nanti mereka akan menyaksikan hal yang jauh lebih dahsyat lagi, yaitu saat-saat setiap kali hari Jumat kita beribadah jalan salib, di mana Yesus akan ditangkap, di mana Yesus akan banyak menderita sungguh-sungguh. Dari satu sisi, sekali lagi penampakan Yesus dalam kemuliaan di gunung ini mewahyukan kepada kita siapa Yesus. Ia adalah sungguh putra Allah, ia adalah yang dijanjikan Tuhan. Dia adalah penggenapan pewahyuan, yang berarti bahwa dialah yang akan menggenapi segala nubuat para nabi, mulai dari perjanjian lama, juga yang diwakili oleh Musa dan juga Nabi Elia. Namun sekali lagi, dia lebih mulia daripada Musa dan Elia, karena dia sendiri adalah Allah, tapi sekaligus manusia yang adalah hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, suster dan frater yang terkasih, penampakan di Gunung Tabor ini sekali lagi mewahyukan kepada kita siapa Yesus sesungguhnya dan apa yang akan terjadi kepadanya. Melihat penampakan kemuliaan Yesus ini, barangkali kita juga seperti Petrus. Kadang-kadang kita juga bersikap bodoh seperti Petrus. Alih-alih dia tadi tanpa menyadari mengatakan itu, betapa menyenangkannya kita berada di tempat ini. Dan dia mengatakan, jika engkau mau, bilang pada Yesus, jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Itu bukan suatu tindakan yang sudah menjadi aktual, tapi pertanyaan kepada Yesus, jika engkau mau. Dan kita tahu tidak pernah dijawab oleh Yesus ketika dia bertanya demikian. Yang dia tahu adalah ketika mereka sedang merasa ketakutan, Yesus mengatakan, bangunlah, jangan takut. Bangunlah, jangan takut, dan marilah kita turun gunung, kita melanjutkan peziarahan hidup kita. Petrus mengatakan itu karena dia memang tidak tahu apa yang harus dia katakan. Tapi sekali lagi, sekalipun nampak bodoh, sebenarnya memang itulah juga yang kita cita-citakan dari hidup ini, bahwa kita akan menuju ke sana, menuju kemuliaan itu. Tetapi belum selesai, belum waktunya, kita masih harus berziarah sampai nanti pada waktunya bersama-sama dengan Kristus masuk di dalam kemuliaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah yang mesti kita jalankan selama kita hidup di dunia ini.
Seperti yang didengar oleh ketiga murid itu, dari tengah-tengah awan terdengar, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Inilah kata-kata yang perlu kita renungkan. Kita terus-menerus boleh jadi pegangan kita, bahwa selama kita bersiara di dunia ini, satu hal yang menjadi pekerjaan kita adalah mendengarkan Putra Allah, mendengarkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan begitu semoga kita tidak perlu mengalami ketakutan, karena Yesus selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, kalau kita setia seperti yang dialami oleh Bapak Abram dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, Tuhan memang sudah menjanjikan kemuliaan itu kepada kita. Tetapi kita perlu seperti Bapak Abram itu, sekalipun banyak hal mungkin tidak jelas bagi kita seperti dia sendiri, tapi dia dikatakan dalam bacaan pertama, setelah mendengar janji Allah itu untuk meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan segala sesuatunya menuju tanah yang terjanji, dan nanti akan menjadi bangsa yang besar, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka semua akan menjadi besar. Abram dan keturunannya berangkat juga, sekalipun tidak jelas. Artinya dibutuhkan suatu sikap iman dalam bentuk ketaatan, bukan hanya mendengar tetapi juga melaksanakannya. Dan inilah juga yang terjadi pada banyak orang kudus yang kita tahu di dalam gereja. Contohnya Bunda Maria juga dalam perjanjian baru, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sementara Santo Yosef tidak banyak bicara. Ketika mendengar apa yang dikatakan malaikat, dia melakukan apa yang dilakukan, apa yang diminta untuk dilakukan oleh malaikat itu. Maka penting sekali namanya ketaatan iman. Terutama kita di dalam masa Prapaskah ini, dalam usaha kita untuk berpantang, berpuasa, berbagi kasih kepada sesama, diperlukan kesadaran dan ketaatan, supaya kita juga dapat bersungguh-sungguh melakukannya dengan penuh kasih, dengan tulus ikhlas. Mengingat semua sabda Tuhan ini, kalau diterapkan ke dalam kehidupan kita, Romo teringat pepatah orang-orang bijaksana zaman dulu. Dia mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah itu sangat sederhana, mau mendorong, menguatkan kita bahwa selama kita hidup di dunia ini memang kita perlu berjuang, kita perlu bekerja keras, bahkan untuk perbuatan baik pun. Kalau kita tidak kekeh untuk berbuat baik, pasti si jahat itu akan gampang membelokkan kita, membuat banyak sekali alasan untuk tidak melakukannya. Bahkan juga mungkin kita menyalahkan orang lain. Alih-alih kita berpacu maju di dalam kesucian, malah kita menjadi batu sandungan untuk sesama. Semoga dalam kita mendengarkan firman Tuhan petang hari ini, dengan melihat bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes kemuliaan Allah, kita dibesarkan pengharapan kita, dan kita disemangati. Jangan takut, lakukan saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak, para suster dan frater, marilah kita bangkit berdiri setelah merenungkan sabda Tuhan.
kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, anak-anak terkasih, dari dalam awan terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus, kami pun dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pula lah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan, dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami dan berilah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu, dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri rela menjadi manusia seperti kami, sebagaimana dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini ya Tuhan. Bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon, semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Wansen Parlaungan Samosir, Bapak Lambertus Sudirman Samosir, Oma Ana Somjit. Terimalah mereka semua di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turun serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskan kami dari yang jahat.
sebab Tuhan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, brother suster yang terkasih, inilah Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Karena
Sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut misteri yang mulia ini, maka kami bersyukur kepadamu sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Penerimaan dana pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25. Saudara-saudari dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Jadwal untuk baptisan kanak-kanak. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis, tanggal 5 Maret mulai pukul 10 pagi di ruang rapat pastoran yang dilanjutkan dengan gladi bersih. Pelaksanaan baptisan tanggal 12 Maret pukul 10 pagi di kapel. 3. Pelayanan kesehatan. Pada tanggal 12 Maret mulai pukul 8:30 pagi, Seksi Kesehatan menyelenggarakan kegiatan donor darah di Angela Merici. Pelayanan pengobatan rutin di Klinik Rafael dan pemeriksaan cek gula bersama Parahita di Plaza. Pelayanan terbuka untuk semua umat. 4. Pertemuan APP OMK. Diundang kehadiran rekan-rekan OMK dalam pertemuan APP pada tanggal 12 Maret mulai pukul 10 di Balai Paroki. 5. Camp Wanita Berhikmat Katolik. Mengajak sisters untuk bergabung dalam Camp Wanita Berhikmat Katolik Angkatan ke-7 untuk merasakan lawatan dan kasih Allah. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Maret. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia camp. 6. Kelompok Kor Orang Tua Bahagia. Diundang saudara-saudari yang telah berusia mulai dari 50 tahun ke atas untuk bergabung dalam Kor Orang Tua Bahagia. Latihan dilaksanakan setiap hari Sabtu, mulai tanggal 4 Maret pukul 4 sore di ruang Teresia. 7. Peserta Indonesian Youth Day perwakilan Paroki San Frades. Bagi orang muda yang berminat mengikuti kegiatan IED perwakilan Paroki San Frades, dipersilakan mendaftar melalui Google Form yang telah dibagikan di grup ketua lingkungan. Bisa juga menghubungi pengurus OMK yakni Christine dan Marcel. 8. Reuni Akbar, alumni aktivis Paroki Hati Kudus Palembang. Reuni Akbar diselenggarakan pada tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April 2023. Bertempat
di Rumah Retret Giri Nugraha KM7 Palembang. Agenda retret bersama dengan pembicara Ibu Chun Wahono dari Jakarta dan juga pemberkatan jalan salib oleh Monsinyur Harun dan Monsinyur Emeritus Aloysius. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Kartini. 9. Penggalangan dana untuk pentahbisan Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Kita bersyukur bahwa Gereja Katedral Santa Maria Palembang akan ditahbiskan pada tanggal 25 Maret yang akan datang. Kami mohon doa dan partisipasi seluruh umat di Keuskupan Agung Palembang dalam bentuk penggalangan dana. Dana dikumpulkan dengan mengisi kotak donasi yang telah disiapkan di pintu masuk gereja. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Bapak Ibu, marilah kita berdiri. Kita mensyukuri segala berkat Tuhan yang telah kita terima. Dan terlebih lagi Romo memberi penegasan, tadi waktu Bapak Ibu masuk gereja sudah diberikan amplop. Itu untuk ikut bersyukur bersama seluruh keuskupan. Romo Vikjen menganjurkan kita semua untuk bersama-sama berdonasi untuk pentahbisan Gereja Katedral yang sudah kita lakukan cukup lama dan tanggal 25 nanti akan diberkati. Semoga partisipasi Bapak Ibu semua bisa membantu keuskupan untuk merayakannya dengan meriah. Terima kasih kepada semua petugas liturgi petang hari ini. Semoga persembahan diri kita dan pelayanan kita sungguh dapat menambah kemuliaan Tuhan dan meneguhkan iman kita. Dan terima kasih juga kepada semua umat yang telah hadir dalam perayaan ini. Sekarang marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, suster frater, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.